Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mempercayai bahwa setiap perkataan Allah yang tercatat di dalam Alkitab itu pasti terjadi. Dan itulah yang akan kita pelajari pada minggu pagi ini. Kita belajar bersama-sama dari buku Mari Sambut Sang Raja. Pelajaran yang keempat diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Perkataan Allah pasti terjadi. Dan saya terus berdoa bahwa Bapak Ibu dan saya dalam keadaan sehat. Secara rohani kita dekat dengan Tuhan, hidup kita menyenangkan hatinya, dan kita membaca firman Tuhan setiap hari, serta kita memiliki saat teduh pribadi bersama dengan Dia setiap hari. Dan kita juga menjadi orang-orang yang menjaga kesehatan secara jasmani di masa wabah penyakit. Saya terus tanpa bosan mengingatkan kita semua supaya mengenakan masker ketika kita keluar dari ruangan kita untuk kesehatan kita dan orang lain. Lalu jangan lupa untuk sering membasuh tangan kita dengan air yang mengalir dan sabun supaya bersih, serta ketika harus berpapasan atau berhadap-hadapan dengan orang lain, tetaplah kita menjaga jarak supaya dalam keadaan sehat senantiasa Tuhan berikan bagi kita. Baik Bapak dan Ibu, mari membuka Alkitab kita. Kita akan belajar bersama-sama tentang perkataan Allah pasti terjadi. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Mari kita buka Alkitab kita dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami siap untuk mempelajari firman-Mu, untuk meyakini perkataan Allah pasti terjadi. Dari Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Kami siap belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Sekali lagi, Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapak dan Ibu, untuk mempelajari mengenai perkataan Allah pasti terjadi, saya ingin kita melihat kebenaran yang pertama, dan saya memikirkan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, saya ingin membawa pemahaman kita mengenai supaya kita menjadi inspirasi bagi iman Kristen. Nah, ada banyak cerita di dunia ini. Ada cerita dongeng, ada cerita tentang sejarah, ada cerita mengenai hidup orang-orang yang ternama, dan ada juga cerita-cerita inspiratif, yaitu teks atau narasi yang bertujuan supaya pendengarnya atau pembacanya menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi setelah mendengar atau membaca cerita tersebut. Ada cerita inspiratif yang nyata mengenai para wanita yang mewariskan kisah hidup yang layak diteladani. Salah satu wanita itu saya berpikir Bapak dan Ibu pasti mengenal atau mengetahuinya, bahkan dia menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Wanita itu bernama Ibu Agnes Gongsa Bejaksiu, atau yang lebih dikenal oleh dunia dengan nama Ibu Teresa. Ibu ini lahir tanggal 26 Agustus 1910 dan dipanggil Tuhan untuk kembali ke hadirat Bapa tanggal 5 September 1997.
Ibu Teresa merupakan seorang wanita yang setia kepada Kristus dan setia di dalam pelayanan. Dia memiliki komitmen atau tindakan yang terus meningkat, ya, terus-menerus dilakukan untuk melayani orang-orang miskin yang terlantar. Dan khususnya dia banyak melakukan pelayanan sosial di kota Kalkuta, India. Nah, Ibu Teresa mendapatkan penghargaan hadiah Nobel, suatu penghargaan dunia bagi karya kemanusiaan atau karya ilmu pengetahuan. Dan pada tanggal 17 Oktober 1979, Ibu Teresa mendapatkan hadiah Nobel. Pada hari penganugerahan tersebut, dia tidak hadir karena dia memiliki banyak sekali kegiatan, tetapi dia sudah meminta kepada panitia supaya uang hadiah Nobel itu yang sebesar 192.000 US dollar, dia minta supaya disumbangkan bagi orang-orang miskin. Jumlah uang itu kalau dirupiahkan berkisar antara 2,7 miliar rupiah, suatu jumlah yang besar, tetapi Ibu Teresa mendedikasikannya untuk menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Dan Ibu Teresa sampai tutup usia, dalam usia yang ke-87 tahun, dia begitu setia dalam menggunakan seluruh talenta dan hidupnya mengasihi mereka yang terlupakan, tertolak atau tidak dihiraukan. Saya tertarik dengan satu kalimat yang Ibu Teresa munculkan menjadi bahan pemikiran bagi kita. Dia bertanya demikian, maukah engkau mati-matian untuk mengasihi Kristus dan melakukan apa yang Dia kehendaki? Menjadi pertanyaan inspirasi buat kita, ya. Apakah kita mau mempergunakan seluruh hidup kita dalam mengasihi Kristus dan melakukan apa yang Dia kehendaki? Jadi Ibu Teresa merupakan salah satu contoh dari wanita yang hidupnya menginspirasi banyak orang mengenai iman Kristen. Pada pelajaran hari ini, kita mempelajari kisah inspiratif dari Maria dan Elizabeth, dua wanita yang beriman kepada Allah, dan mereka menjadi inspirasi sepanjang masa sampai dunia ini berakhir. Mereka memberi diri bagi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia Tuhan, dan mereka memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita membaca hal itu dalam Lukas pasal 1 ayat 19 sampai 45, dan kita berdoa supaya kita dapat mempergunakan hidup kita menjadi orang-orang yang menginspirasi mengenai iman Kristen. Kebenaran yang kedua, Maria melihat perkataan Tuhan pasti terjadi melalui perantaraan malaikatnya. Mari kita melihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai ayat yang ke-41. Firman Tuhan mencatat bahwa Maria dan Elizabeth memiliki hubungan keluarga yang sangat akrab atau dekat, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan mereka berdua adalah sanak atau saudara atau keluarga. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-36, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, tetapi Maria dan Elizabeth sekalipun sanak saudara, tinggal mereka berjauhan, ya, di tempat yang berbeda. Maria dikatakan oleh firman Tuhan tinggal di sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Sedangkan Elizabeth bersama dengan suaminya Zakaria, mereka tinggal di pegunungan di sebuah kota di Yehuda. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat 39. Dua provinsi yang berbeda satu dengan yang lain. Dan jarak tinggal Maria dan Elizabeth itu diperkirakan sejauh 185 km. Kalau pada masa kini mungkin kita bisa berpikir 185 km itu kalau ditempuh dengan kendaraan roda 4 atau mobil, itu diperkirakan menempuh jarak sekitar 3 jam saja paling lambat. Ya, kalau naik pesawat itu mungkin kita baru naik sudah turun lagi sudah sampai, ya. Begitu cepat. Tetapi waktu itu Maria berjalan ke rumah Elizabeth
membutuhkan waktu kisaran 7 hari sampai 10 hari. Dan perjalanan itu begitu berat, ya karena harus memakai keledai atau jalan kaki ya di jalanan yang belum aspal, belum rata, naik turun gunung, bukit ya. Dan Maria melakukan perjalanan itu. Dia mendengar berita dari malaikat bahwa Elizabeth anaknya itu sedang mengandung di usia tua, padahal wanita itu mandul. Dan ketika Elizabeth kandungannya berusia 6 bulan, malaikat Tuhan sampai kepada Maria dan memberitakan hal itu. Dan Maria pun akan mengandung seorang anak laki-laki. Jadi Maria, saya berpikir, dia mengadakan perjalanan jauh menuju ke Elizabeth itu, sekalipun melelahkan, ingin berbagi pergumulan. Karena mereka sama-sama wanita yang dianugerahi Tuhan dengan cara yang ajaib mengandung. Elizabeth mengandung di usia tua dan padahal dia wanita mandul. Dan Maria seorang wanita muda yang belum bersuami tapi akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Jadi Maria membutuhkan juga penghiburan, kekuatan dan arahan Elizabeth sebagai wanita yang lebih berusia dibandingkan dia. Nah, kita berpendapat bahwa perkataan Tuhan melalui malaikatnya itulah yang menyebabkan Maria melakukan perjalanan jauh tersebut. Lalu Maria menyaksikan bahwa setiap perkataan Allah pasti terjadi. Elizabeth saat itu sedang mengandung 6 bulan. Lukas pasal yang pertama ayat 36 dan ayat 41. Lalu Maria tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan. Kalau kita melihat Lukas 1 ayat 56. Jadi kita bisa memikirkan bahwa Maria kemungkinan besar tinggal di sana sampai Elizabeth melahirkan anaknya yang kemudian diberi nama Yohanes. Nah, kedua wanita ini saling menguatkan satu dengan yang lain, mendapatkan anugerah dari Tuhan dan melihat bahwa setiap perkataan Tuhan pasti terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita bicarakan bersama. Yang pertama, mengapakah Maria pergi ke Elizabeth seperti yang dikatakan malaikat Tuhan itu? Ya, ada beberapa pemikiran kita bahwa untuk memastikan perkataan malaikat itu benar, ya, bahwa firman Tuhan yang disampaikan melalui perantaraannya, Elizabeth sedang mengandung dan itu benar. Jadi Maria pergi ke sana. Maria juga ingin mendapatkan kekuatan, penghiburan, arahan Elizabeth sebagai sanaknya yang lebih tua, ya. Maria masih muda dan bagaimana dia harus menjalani hidupnya sebagai wanita muda yang mengandung. Jadi jelas ada beberapa tujuan Maria pergi ke Elizabeth. Yang kedua, apa yang membuat kita meyakini bahwa perkataan Allah pasti terjadi? Ya, kita memiliki iman. Kita melihat kebenaran Alkitab yang mencatat banyak perkataan Allah sudah terjadi dan ada perkataan Allah yang akan terjadi, dan kita percaya bahwa setiap perkataan Allah yang terdapat di dalam Alkitab pasti terjadi. Kebenaran yang ketiga mengenai perkataan Allah pasti terjadi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-45. Kita perlu memuliakan Allah karena kita sudah meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab, segala firman Allah pasti terjadi dan kita harus memuliakan Allah. Perjumpaan Maria dan Elizabeth adalah perjumpaan dua wanita yang beriman. Jadi mereka pasti ketika bertemu tidak melakukan gosip, ya. Ibu-ibu juga ya, saya meyakini ketika bertemu bukan gosip yang menjadi bahan pertemuan, tetapi firman Tuhan, ya, pasti berdiskusi tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan memang mereka, Maria dan Elizabeth itu dalam perjumpaan mereka memuliakan Tuhan. Bacalah dengan cermat Lukas pasal pertama ayat 41 sampai dengan ayat 45. Ada beberapa kebenaran yang terjadi. Yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, melonjaklah anak yang di dalam rahim Elizabeth ketika Maria sampai ke rumahnya dan memberikan salam, Shalom alaikum, ya. Dan anak dalam kandungan Elizabeth melonjak, dikatakan kegirangan. Lalu ada peristiwa yang luar biasa terjadi juga ketika Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia dikuasai oleh Roh Kudus dan setiap perkataan yang diucapkan merupakan kehendak dari Allah. Dan Elizabeth berseru dengan suara nyaring untuk memberkati Maria. Itu yang ketiga, Lukas 1 ayat 42. Jadi sangat menarik sekali, ya.
bahwa perkataan Allah yang terjadi itu seharusnya membuat setiap orang memuliakan Tuhan, termasuk saya, Bapak, dan Ibu. Lalu Lukas pasal pertama ayat 43 mencatat perkataan Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dan perkataan itu ditujukan bagi Maria. Ini memberi pemahaman yang penting bagi kita sebagai orang Kristen sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh Elisabet kepada Maria? Dikatakan ibu Tuhanku. Jadi bayangkan, perkataan ini adalah perkataan yang sangat bermakna bagi kita sekarang ini. Perkataan ini menyatakan tentang kemuliaan Allah, dikarenakan Allah mau menjadi manusia. Perkataan ini menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, ibu Tuhanku. Ya, bayi dalam kandungannya itu dikatakan Tuhan. Jadi Yesus nanti yang dilahirkan itu adalah Tuhan Allah. Dan Maria sebagai wanita atau manusia yang melahirkan. Jadi ibu Tuhanku. Yesus itu lahir sebagai seorang manusia. Jelas hal ini menegaskan kebenaran bagi kita. Yesus adalah Allah dan manusia yang sejati. Baik, jadi kebenaran yang keempat, perkataan Allah pasti terjadi. Saya ingin menekankan bahwa Bapak, Ibu, dan saya perlu meyakini kebenaran tersebut dan itu terjadi. Dan berbahagialah, Lukas 1 ayat 45, ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak akan terlaksana. Nah, Tuhan Allah selalu menggenapi, melaksanakan perkataan atau firman-Nya. Dan Tuhan Allah itu tidak pernah berdusta, sebab Allah adalah kebenaran. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Semua perkara dapat Dia lakukan. Semua firman-Nya pasti akan terjadi. Ketika Tuhan berjanji mengaruniakan seorang anak, Zakaria tidak percaya, ya. Sebab ia dan istrinya sudah tua, lalu Elisabet istrinya itu mandul. Nah, Zakaria ditegur oleh Tuhan menjadi bisu sampai anak yang dijanjikan itu lahir. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 18 sampai 20 dan ayat 64. Janji Tuhan digenapi ketika Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis. Jadi firman Tuhan itu pasti terjadi. Lalu ketika Tuhan memberitahu Maria bahwa Elisabet yang disebut mandul, namun di masa tuanya itu mengandung, Lukas 1 ayat 36, dan Maria menyaksikannya sendiri ketika dia mengunjungi Elisabet. Dalam Lukas 1 ayat 41, wanita tua yang tidak bisa melahirkan karena mandul itu sedang mengandung, dan Maria melihat perkataan Allah pasti terjadi. Tuhan mengatakan bahwa Maria akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus meskipun dia belum bersuami. Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Dan hal itu sungguh terjadi. Alkitab mencatat bahwa Maria mengandung sebelum dia hidup sebagai suami istri bersama dengan Yusuf, dan mereka tidak berhubungan sebagai suami istri sampai Yesus itu dilahirkan. Dan itu terjadi. Seorang wanita muda yang belum bersuami dan tidak melakukan hubungan suami istri mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Yesus. Perkataan Allah pasti terjadi. Alkitab juga memberitahu bahwa Elisabet dan Maria merespon perkataan Tuhan itu dengan iman. Jadi mereka itu sungguh-sungguh percaya bahwa setiap perkataan atau firman Allah pasti terjadi. Itu sebabnya mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menyenangkan. Nah, hal itu juga yang perlu kita lakukan supaya firman Tuhan tergenapi. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Kita perlu beriman kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa perkataan Allah pasti terjadi. Hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang membuat kita sangat meyakini segala firman Allah di dalam Alkitab kita, perkataan Allah itu pasti terjadi. Kita sudah mempelajari dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45. Kita sudah belajar beberapa kebenaran, menjadi inspirasi mengenai iman Kristen. Orang yang percaya terhadap perkataan Tuhan itu menginspirasi hidupnya. Maria melihat perkataan Tuhan melalui perantaraan malaikatnya pasti terjadi, dan itu benar terjadi.
Perkataan Allah pasti terjadi dan kita harus memuliakan Allah. Lukas 1:42-45. Dan sekali lagi ditegaskan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Perkataan Allah pasti terjadi. Lukas 1:45. Bapak dan Ibu, jangan pernah meragukan firman Tuhan dan hiduplah selalu dalam ajaran firman Tuhan. Setiap membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, menghafalnya, melakukannya dalam kehidupan kita, dan kita memuliakan Tuhan. Sampai bertemu minggu yang akan datang, mari kita akan berdoa mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman Tuhan mengajar kami, perkataan Allah pasti terjadi. Peristiwa inspiratif dari Maria dan Elizabeth memberitahu kepada kami kebenaran tersebut. Perkataan Allah pasti terjadi. Dan kami mengimani bahwa setiap perkataanmu atau firmanmu dalam Alkitab pasti terjadi. Kami percaya akan hal itu. Bapak, hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh Bapak dan Ibu, setiap orang yang belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya mereka menjadi orang-orang yang percaya terhadap firman-Mu dan hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kasih yang besar terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.